Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Doa ibu untuk semuanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga semua anak-anakku semua akan menjadi anak-anak yang soleh dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Kalau bagi yang perempuan jadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan orang-orang yang bertakwa jadi imamnya, jadi teladannya, berarti adanya di paling depan gitu ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, akhirnya ibu bisa melihat kalian semua. Ini adalah pekerjaan ibu waktu dulu, waktu masih menjadi kasubag, kira-kira tahun 85. Belum lahir pastinya ya, belum lahir. Nah, Ibu Yati yang saya hormati, luar biasa Ibu Yati sudah selalu memotivasi untuk mengajak anak-anak sampai ke luar negeri dan berprestasi. Itu yang paling penting. Kalau soal jalan-jalan, ibu bapak kalian bisa lah. Kecil itu, jalan kemana, ke Amerika, ke Eropa, itu bisa. Orang tua kalian ibu yakin mampu. Tapi pergi ke luar negeri kemudian berprestasi, ini tidak lebih dari bagaimana para mother teamnya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para ibunda. Jadi kalau ibundanya dengan guru dan kepala sekolah tidak berkolaborasi, saya yakin nggak akan terjadi. Anak-anak sehebat apapun kalau nggak ada kolaborasi ini tidak akan jadi. Mereka kolaborasi, anak-anak tidak mau juga nggak akan terjadi. Artinya ada 3 pilar yang bisa mensukseskan kalian semua di sini. Apa itu? Yang pertama, kalian punya kemauan dan kemampuan. Ya. Kemudian siapa? Gurunya memfasilitasi. Mau capek-capek kirim surat ke Depdikbud segala macam ke luar negeri. Itu susah. Susah. Yang ketiga siapa? Orang tua kalian. Kalau orang tua kalian deg-degan terus, takut anaknya pergi, sementara ibunya nggak bisa pergi karena sibuk, bapaknya apalagi nggak pernah bisa dampingin, nggak akan terjadi. Jadi inilah yang patut disyukuri oleh kita semua, bahwa kita akhirnya kolaborasi ini, apalagi Jakarta terkenal dengan kota kolaborasi ya, ini mampu mengangkat anak-anakku sekalian menjadi punya self confidence yang tinggi, rasa percaya yang luar biasa. Kalau kalian nggak punya rasa percaya diri, mana berani bicara di itu ininya loh, apa namanya, mic-nya wakil rakyat loh. Perjuangannya panjang untuk bisa pidato di sini, perjuangannya panjang. Tapi mampu bicara dengan tegas, ini luar biasa. Jadi ini kenapa saya ibu katakan tegaskan yang pertama kali di sini, karena itulah kalian harus berterima kasih kepada siapakah? Kepada guru kalian yang selalu membimbing kalian, kepada siapa? Orang tua kalian. Makanya jangan protes kalau orang tua kalian tuh melarang ini itu untuk kebaikan kalian semuanya. Ya, berterima kasih, pulang pergi cium tangan, selalu menyampaikan kata apa? Maaf kalau kita salah. Terus tolong kalau kita mau minta tolong, dan sekali lagi apa? Terima kasih. Jadi apa? Terima kasih, maaf, tolong, TMT. Ya, itu diingat itu. Ya. TMT itu penting sekali, apalagi kepada orang tua. Nah, jadi kenapa ibu memberi apresiasi? Karena ibu tahu, merasakan, ibu pernah menjadi official, bahkan ikut nari, ikut menjadi orang tua. Kalau ada pengantin ikut, ibu sudah keliling dunia, 5 benua udah ibu kunjungi, dan tidak bayar sekalipun, sepeser pun ibu tidak bayar. Kenapa? Karena dibayarin. Dibayarin karena apa? Karena kerja saya serius. Jadi saya berharap bahwa kalian juga ini nanti hari ini oke, dibayarin oleh orang tua, oke, udah difasilitasi oleh sekolah, tapi besok karena perjuangan kalian, karena prestasi kalian, kalian bisa kemana saja ke dunia tanpa harus dibiayai oleh diri sendiri. Amin. Tapi karena prestasi kalian akhirnya dibayarin oleh siapa? Negara. Ketika kita dibayar oleh negara, ini artinya uang rakyat yang dipakai. Ketika uang rakyat kita pakai, kita harus amanah, harus serius, karena uang rakyat, uang pajak, uang segala macam dari rakyat semua, termasuk ibu di sini. Ibu nggak mau main-main. Ibu di sini adalah mewakili masyarakat Jakarta, se-DKI Jakarta.
Apakah kalian memungkinkan di sini? Memungkinkan. Hanya dari nari, kenapa tidak? Apalagi sekali Ibu sebagai ketua Badan Kerjasama Parlemen, antar parlemen di dunia internasional. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Makanya Ibu pengen menyampaikan ini. Menyampaikan bagaimana kita menjadi generasi milenial yang berprestasi di era 4.0. Selalu kita menggunakan bagaimana teknologi ini yang luar biasa. Kalian sekarang udah canggih kan? Sudah bisa main YouTube, sudah bisa main games, sudah semuanya serba IT. Ingat loh, the world in your finger. Jadi dunia itu berada di ujung-ujung jarimu. Hari ini ada kejadian apapun, kalian bisa lihat. Kemarin baru di Malang ada 180 sampai 201 itu meninggal, itu bisa klik-klik langsung ada. Detik-detik berikutnya sudah kita bisa lihat. Kenapa begitu? Karena era digitalisasi. Next. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri kita di era milenial, era digitalisasi ini. What is Indonesia 4.0? Nah, bagaimana kita membuat Indonesia pada posisi 4.0, nanti kita akan melesat lagi menjadi 5.0, bahkan kita pada posisi Fuka dan Bani. Nah, ini udah luar biasa. Kenapa Ibu pengen ngajak kalian? Karena kalian anak SMP itu udah canggih. Lebih canggih daripada mahasiswa zaman Ibu dulu. Udah keren, sudah tahu semua, mau tanya apa saya tinggal googling. Betul nggak Bu? Bahkan bunda-bunda di belakang mungkin nggak lebih canggih dari anak-anaknya. Betul Bunda? Nah iya, kalau bundanya nggak rajin belajar, mengupgrade dirinya, mengupdate pengetahuannya, ibunda ini akan kalah dengan anak-anak SMP ini. Inilah kelebihan kalian yang berada di zaman, nah ini zaman old dengan zaman now. Mau nggak kita berada di zaman old terus? Old school katanya. Nggak mau kita. Karena itu kita seringkali merasa bahwa kalian suka dibilang kan sama ibunda kalian kan bau kencur. Oh no, sekarang semua serba tahu. Bahkan bundanya nanya sebentar-sebentar sama anaknya yang bau kencur itu. Nggak apa-apa. Kenapa bunda suka ngatain kamu nih masih bau kencur? Karena sayang. Sebenarnya karena sayang. Karena pingin tetap memanjakan kalian. Karena pingin ngelihat kalian terus kecil terus gitu. Bisa dimanja-manja, bisa dicium pipinya kiri kanan, ya enggak? Padahal coba, Mahirsha mau dicium pipinya malu. Jangan sampai mama ketahuan ya, mami nggak boleh ketahuan kalau Irsa dicium ya sama mami ya, pasti gitu. Tapi maminya apa? Pingin dia tetap kecil. Makanya jangan marah kalau dibilang bau kencur. Mama aku udah nggak bau kencur, enggak, itu karena rasa sayang sebenarnya. Rasa pengen lebih dekat dengan anak-anaknya. Jadi pemuda itu sebagai apa? Agent of change katanya. Kalian inilah. Zaman dulu mau SMP pergi ke luar negeri, ke Turki jauh sana. Mana boleh. Lagi SMP-nya mana berani. Nggak berani. Sekarang udah nari dan sendiri karena nggak mungkin ditolongin. Waktunya cepat bergulir. Ibu tahu betul. Penari-penari Ibu udah bawa ke Rusia. Ibu bawa sudah ke New York, ke Washington DC. Sampai ke, Ibu pernah sampai 15 hari hampir lebih ya. 15 hari kemana? Ke Maroko, Casablanca, keliling dari desa ke desa. Menari Jawa, Sunda, Bali, Padang, Aceh, semua tarian. Dan itu capeknya minta ampun, tapi semua ada canggih bener Bu. Pasang alis kiri kanan itu, waduh, bisa sejajar gitu, bingung Ibu. Bayangkan dulu anak SMA, dulu itu mahasiswa, sekarang SMP sudah canggih. Ini sebabnya kenapa Ibu ingin sekali memberikan apresiasi kepada kalian. Kalian harus lebih jago dari Ibu. Ya, kalian harus lebih 1,000 step ahead. Langkahnya harus 1000 langkah ke depan. Nah, disinilah. Kalau kita masih zaman old, nggak ada pemikiran kita sebagai agent of change, agen perubahan. Yang pengen merubah dari dulu masih bau kencur, terus kemudian sekarang, nah, kalian udah jadi zaman now, zaman sekarang. Karena kalian adalah agen perubahan, sosok muda yang dinamis, yang bergerak terus, nggak mau berhenti.
Hari ini kalau udah selesai sekolah ngapain ya? Pasti kalian bingung. Betul kan? Siapa tuh yang lagi nulis, Dek? Nah, siapa namanya? Rafael. Safer. Nah. Oh, Savero. Savero pasti nggak mau kan, nggak betah kan kalau udah selesai sekolah diem aja gitu, nggak betah kan? Pasti ada sesuatu yang pengen dikerjakan apa gitu ya. Kalau udah lelah baru tidur, ya kan? Kalau nggak apa nih, games kah, apakah semua itu, ya. Nah, inilah yang ibu bangga sekali dengan kalian. Next, sekarang kita lihat lagi bagaimana sih, apa sih generasi milenial ini? Siapa tahu generasi milenial? Coba yang lagi nunduk sebelah kiri, yes. Coba dipakai mic-nya. Ibu pengen tahu. Ya, 1, 2, 3. Yang nomor 3 dari sini. 1, 2, 3. Yes. Yang nengok ke sini. 1, 2, 3. Ya. Coba ambil mic-nya. Yes. Oke, siap. Nah, Aleta. Ya. Aleta, coba apa nih maksud dengan millennials? Menurut pemikiran Aleta, jangan lihat ini. Generasi muda di umur 18 tahun. Umur 18 tahun ya? Masih sebelum kita. Sebelum saya. Sebelum. Kamu umurnya berapa? Aku 14. 14. Tapi namanya pramilenial ya, mempersiapkan diri untuk menjadi milenial ya. Betul Aleta? Iya, kadang-kadang kalau ukuran dari aturan 18 sampai dengan 38, tapi Aleta bisa lebih shoot. Pemikirannya sekarang banyak loh, ada umur 15 tahun sudah doktor. Kenapa? Karena ada akselerasi, cepat dia sekolahnya. Milenial, apakah termasuk kalian? Ya, pramilenial. Ya. Nah, seperti itu. Next. Kalau kita lihat lagi, sebagai agent of change, generasi zaman now, coba kita lihat. Apa sih karakteristiknya? Apa? Visi yang jernih dan kegiat mencapai target untuk bisa berprestasi. Ya enggak? Kalian pengen nggak berprestasi? Kenapa ngotot belajar habis capek-capek belajar di sekolah, kemudian latihan nari? Kenapa? Karena kalian punya visi yang visioner, yang jauh ke depan. Kalian ingin berprestasi. Inilah ciri-ciri dari kalian calon-calon agent of change, ya. Nah, kemudian sikap kritis, analitis, nggak mau bayangin. Analitis artinya gini nih, mikir-mikir, lihat secara struktur gimana otak kita berpikir nih. Ah, bunda kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak bagus deh. Mesti ada rasa itu. Dan kenapa? Karena kalian adalah milenial zaman now. Kalau dulu ngomong aja takut, bunda ya, kamu masih bau kencur. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kalau sekarang bahkan bunda yang diajarin. Kenapa bunda kalau belajar banyak-banyak itu nggak efisien? Aku butuhnya cuma satu aja. Itu artinya apa? Sudah ngerti nilai-nilai ekonomi. Terus kemudian apa lagi? Membangun hubungan yang kuat dengan membangun kepercayaan. Trust, saya harus bisa dipercaya. Saya pergi ke Turki, bunda sama ayahanda yakin saya bisa berada di sana dengan baik-baik, bisa menjaga kesehatan, bisa makan yang baik. Itu kenapa? Karena kalian zaman now. Kalau kalian sakit kan kalian sendiri yang rugi. Akhirnya menata itu. Nah, kemudian apa lagi? Inovatif dan ada metode thinking out of the box. Nggak boleh business as usual. Saya nggak bisa ngomong gini dengan murid kecuali ngomongnya apa? Dengan mahasiswa kalau ngomongnya. Kalau sekarang mana SMP aja udah paham apa itu out of the box. Ngerti out of the box? Nggak seperti biasanya. Aku nggak mau seperti biasanya. Aku berpikirnya tidak seperti biasa-biasanya. Aku harus luar biasa. Itu sudah ada dari tatapan mata kalian aja udah kelihatan bahwa kalian orang yang punya visi ke depan yang luar biasa. Nah, kemudian apa? Ide-ide segar dan pemikiran kreatif ya. Kenapa kalian mau aja di tahap ininya begini ya begini? Padahal kan nggak sesuai dengan pakem tarian. Tapi ini modifikasi, Mam. Ini harus begini supaya orang kelihatan menarik. Tapi kita tidak boleh kehilangan akar budaya kita. Tapi inovasi itu penting. Namanya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah, itu kalian udah paham kayak gitu. Kemudian apa lagi? Tadi ide-ide segar ya, kemudian dan pemikiran kreatif itu pasti karena kalian punya apa? Creating mind-nya jalan. Ini kenapa begitu? Gizinya bagus. Yang ditonton juga keren-keren, bisa YouTubers, jadi YouTubers bahkan bikin melalui CapCut, capcut katanya. Ya kan? Aduh, ibu kok tahu ya katanya. Ya iyalah tahu. Ibu harus mengikuti zaman karena cucu ibu juga kayak kalian.
segini, ngikutin lagi bikin apa. Nah ibu ngeliatin, ibu juga nggak mau, walaupun ibu umurnya udah 64 tahun, nggak mau ketinggalan zaman, mau jadi oma-oma zaman now, ya. Mengikuti perkembangan, nggak mau. Kalau namanya aduh oma nggak ngerti, itu urusan anak muda, nggak boleh terjadi seperti itu, ya. Nah kemudian apa lagi? Syarat akan pengetahuan alias melek teknologi. Apa sih kalau ini, apa sih aplikasinya, apa sih? Wah udah canggih itu, nggak ada yang buat duit sekarang, pasti yakin itu, karena semuanya ada di mana? Ada di m-banking kalian, ada di mana? QRIS kalian, yang zut zut zut, asal dikasih diisi aja ya sama mama kalian ya.